Hai, di sini ada Jolai. Salam kenal semua. Kali ini gue akan membahas alur cerita film berjudul Intrusion. Film ini dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang rahasia besar seorang suami dalam rumah tangga. Apa ya rahasia besarnya? Begini kisahnya. Kisah ini menceritakan pasangan suami istri, Mira dan Henry, yang pindah ke rumah barunya di Corrales, pinggiran Meksiko. Mira adalah seorang psikolog di Wellspring Counseling Youth, sedangkan Henry membuka jasa arsitektur di firma arsitek Henry Parsons, miliknya sendiri. Adegan dimulai dengan Mira yang tengah jogging di sekitar rumahnya. Selesai jogging, dia pun lanjut mandi. Saat mandi, dia terlihat tengah meraba payudaranya. Sebagai informasi, kalau Mira adalah penyintas kanker payudara. Kemudian, Mira bersiap-siap menuju restoran dengan suaminya. Nah, demi menjaga keintiman dinner saat itu, mereka meninggalkan teleponnya di rumah. Mereka tampaknya sangat menikmati makan malam itu. Setelah acara selesai, mereka langsung bergegas untuk pulang. Saat berada di rumah, mereka melihat jejak sepatu di sana. Ternyata rumah mereka telah dibobol oleh maling. Bagian tengah rumah sangat berantakan sekali. Tri pun langsung memeriksa barang-barang rumah yang hilang. Keesokan harinya, seorang detektif yang bernama Steve mendatangi rumahnya untuk menyelidiki kasus malam. Henry menjelaskan kalau mereka baru saja pindah ke rumah ini 2 bulan lalu. Sebelumnya, mereka tinggal di Boston. Henry juga mengatakan bahwa barang yang hilang adalah telepon miliknya dan istri serta laptop mereka. Sang detektif hanya bingung dengan rumah sebagus ini namun tidak dilengkapi dengan kamera CCTV sama sekali. Adegan berpindah kepada Mira. Dia sedang bertemu dengan dokter onkologi untuk memeriksa perkembangan kankernya. Dokter tersebut menjelaskan kalau tidak ada indikasi perkembangan sel kanker di tubuhnya. Akibat kebobolan maling, Henry kemudian memasang sistem alarm di setiap sudut rumahnya. Henry juga telah memperbaiki seluruh ruangan yang telah dirusak oleh si maling. Lalu, Mira pun berterima kasih kepada suaminya karena tetap bersamanya walaupun dengan penyakit yang telah dideritanya. Pada malam hari, Mira terbangun dari tidurnya karena kepanasan. Dia menyadari kalau listriknya sedang padam. Mira meminta Henry untuk memeriksa generator di luar rumah, dan inilah yang terjadi. Henry menemukan bahwa generatornya sengaja dirusak oleh seseorang. Dia menemukan jejak kaki yang mengarah ke rumahnya. Dia pun langsung bergegas menyusul Mira di sana. Ternyata Mira telah disekap oleh si maling. Henry mencoba menyelamatkan Mira. Mereka berusaha mengendap-endap keluar rumah. Di sini terlihat si maling tersebut sedang mencari sesuatu. Henry pun langsung menyelinap ke arah pot bunga. Dia hendak mencari senjata api di sana. Tiba-tiba, si maling pun muncul. Dia menyerang mereka. Mereka berusaha kabur ke lantai 2. Henry meminta istrinya untuk melompat dari lantai 2 agar mereka bisa kabur. Namun, mereka berhasil menangkap Henry. Mira langsung pergi ke arah mobil. Tiba-tiba, ada seekor anjing yang menghampirinya. Ketika hendak pergi, Mira melihat si maling yang memohon bantuannya. Lalu, Henry pun langsung menembak maling itu. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan polisi setempat akibat kejadian semalam. Polisi menunjukkan foto tersangka yang membobol rumahnya. Mereka berasal dari Eagle Point, yaitu perumahan rakyat di seberang kota. Mereka adalah Clint Oxbow, Dylan Cobb, dan Colby Cobb.
Colby Cobb telah meninggal, sedangkan Dylan Cobb sedang koma di rumah sakit Santa Mary. Polisi menduga kalau pembobolan rumah mereka semalam berkaitan dengan hilangnya seorang gadis dari Eagle Point, yaitu Christine Cobb. Karena pada faktanya, orang yang membobol rumah mereka adalah ayah kandung dari gadis itu. Pada malam harinya, Mas Henry hendak ke toko kelontong di pusat kota untuk membeli kebutuhan bulanan. Namun, dompetnya tertinggal di rumah. Mira mencoba untuk menyusulnya karena takut sendirian di rumah. Saat mengikuti Henry, Mira tersadar ada yang aneh di sini. Suaminya tidak menuju pusat kota, tapi malah berbelok menuju rumah sakit Santa Mary. Melihat suaminya, Mira hampir kecelakaan karena kurang fokus. Setelah kejadian itu, Mira langsung pulang dengan taksi. Dia pun langsung menanyakan kemana suaminya tadi. Kenapa Henry mengarah ke rumah sakit Santa Mary? Nah, di sini Henry menjelaskan kalau dia salah jalan sehingga harus putar balik. Keesokan harinya, saat pulang kerja, Mira bertemu dengan detektif Steven. Dia mengabarkan kalau Dylan Cobb, si maling, telah meninggal Minggu malam. Mira yang mulai curiga langsung memeriksa GPS mobil suaminya. Pada GPS itu tertera bahwa suaminya pernah pergi ke Eagle Point, rumahnya si Dylan Cobb. Mira memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Dia menuju rumah Dylan Cobb. Pertama, Mira memeriksa mobil Dylan. Dia menemukan ada kunci di sana. Kedua, Mira memeriksa rumahnya. Dia menemukan foto Dylan dengan anaknya, Christine. Dia juga menemukan kop surat yang ditujukan kepada Dylan dari firma arsitektur milik suaminya. Ketiga, Mira memeriksa kotak surat di dekat rumah Dylan dengan kunci yang didapatkannya sebelumnya. Dia menemukan bungkusan yang berisi videotape. Bungkusan ini ditujukan kepada kepolisian Corrales. Tiba-tiba, ada orang asing nih yang datang. Dia langsung menyerang Mira dan menghancurkan kameranya. Mira pun langsung pergi untuk menyelamatkan dirinya. Pada malam hari, Mira menyalakan videotape tersebut. Namun, videotape tersebut rusak parah, sehingga dia tidak bisa memeriksa rekaman tersebut. Lalu, Mira pun langsung memesan jenis videotape yang sama di toko online untuk dikirimkan ke kantornya. Kemudian, Mira memeriksa ruangan kerja suaminya. Dia meletakkan kertas yang ditemukannya tadi di atas meja. Lalu, Mira memeriksa komputer suaminya. Dia memeriksa foto pembangunan rumahnya terdahulu. Tiba-tiba, Henry pun datang. Dia melihat lampu ruangan kerjanya menyala. Mira pun langsung keluar dari ruangan tersebut. Mereka pun makan malam. Henry menanyakan keberadaan Mira seharian karena hasil GPS-nya terlihat dia sedang berada di Eagle Point. Dia menjelaskan kalau tadi dirinya hanya ingin cari angin saja. Henry lalu percaya dengan penjelasan Mira. Saat suaminya sedang tidur, Mira memeriksa kembali flash disk yang berisi foto-foto pembangunan rumahnya. Nah, disinilah dia menemukan foto-foto Christine di sana. Mira hanya duduk termenung menatap komputer itu. Keesokan harinya, Mira langsung pergi ke kantor kepolisian Corrales. Dia ingin menyerahkan flash disk tersebut sebagai barang bukti kepada polisi. Nah, tiba-tiba lelaki yang ditemuinya di Eagle Point kemarin tertangkap oleh polisi. Akhirnya, Mira mengurungkan niatnya. Dia langsung menuju rumahnya. Dia menanyakan kepada Henry kenapa memiliki foto-foto Christine di dalam komputernya. Kenapa pula Dylan Cobb juga memiliki amplop surat dari firma miliknya.
Akhirnya, Henry pun menjelaskan kalau pekerjaannya selama ini tidak bisa membiayai seluruh biaya pembangunan rumah. Jadi, dia harus mengambil alih penuh menjadi kontraktor atas rumah ini. Akibatnya, Henry harus memberhentikan banyak tukang, salah satunya ayah gadis itu. Suatu hari, si gadis pernah mampir di rumah ini. Ayahnya yang pecandu langsung memukul kepalanya. Henry pun langsung memecatnya saat itu juga. Jadi dia udah nggak menerima upah lagi sejak saat itu. Nah, alasan mereka membobol rumah ini ya murni karena upahnya tidak dibayarkan. Henry mengatakan kalau semua yang dilakukannya hanya untuk membuat Mira bahagia. Mira pun percaya dengan penjelasan si suami. Keesokan harinya, saat hendak pulang kerja, Mira menerima paket videotape yang dibelinya dari toko online. Mira pun pulang ke rumah. Akibat keadaan yang semakin membaik, mereka akhirnya mengadakan pesta welcoming party rumah barunya. Mereka mengundang teman-teman terdekat. Ketika sedang pesta, Mira mendengar berita di TV. Berita itu menjelaskan bahwa Clint Oxbow yang tertangkap sebelumnya didakwa atas penyiksaan hewan akibat adu anjing. Oleh sebab itu, tuduhan keterlibatannya atas hilangnya Christine resmi dicabut. Mira langsung melihat si Henry dengan tatapan tajam. Mira pun langsung pergi ke mobilnya untuk menonton rekaman videotape yang ditemukannya sebelumnya. Yang berbicara di sini adalah Dylan Cobb, ayah Christine, yang telah membobol rumahnya tempo hari. Jadi, Christine pernah datang ke lokasi pembangunan rumah itu. Cara Henry melihatnya sangat menjijikkan. Jadi, ketika Christine menghilang, Henry adalah tersangka utama. Jadi, kami memutuskan membobol rumah itu dengan membawa anjing kami. Nah, ketika ada di ruangan kerjanya, anjingnya terus menggonggong dengan sangat kencang. Ini menandakan kalau masih ada banyak barang bukti di sana. Mendengar hal itu, Mira langsung pergi ke ruangan kerja suaminya. Dia langsung memeriksa desain rumahnya mereka, terutama ruangan kerja suaminya. Mira memperhatikan setiap detail denah tersebut. Dia langsung memeriksa bagian saklar itu. Suatu pintu rahasia pun terbuka. Mira memeriksa ruangan di balik pintu itu, dan inilah yang dia temukan. Dia menemukan adanya seorang gadis yang diikat di sana. Mira memeriksa gadis itu, dan ternyata dia adalah Christine Cobb. Dia sangat ketakutan melihat Mira. Mira meyakinkan bahwa dia akan membantunya untuk pergi. Tiba-tiba, Henry pun muncul. Dia menangis. Dia menjelaskan kalau semua ini dilakukannya memang karena ada dorongan dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa melawan hasratnya tersebut. Mira pun langsung menelpon 911. Henry marah dan langsung memukul Mira. Henry langsung menyekap istrinya. Dia menjelaskan kalau selama ini siapa yang telah merawatnya, dengan kankernya, depresi, dan kemandulannya. Henry tidak bisa melakukannya lagi. Dia akan memilih Christine untuk selanjutnya. Kemudian, Henry meminta semua orang untuk pergi dengan alasan kalau Mira telah tidur. Lalu, Henry hanya duduk termenung di ruangan tengah. Adegan berpindah kepada Mira. Mira menanyakan apa yang telah dilakukan Henry padanya. Christine lalu menjelaskan kalau dia tidak bisa mengingat apapun. Suatu malam, dia keluar rumah. Saat bangun, dia sudah berada di sini. Henry datang ke sini hanya untuk duduk dan melihatnya dengan pemukul kasti. Henry selalu mengatakan, "Aku akan memutuskan kapan." Mira berusaha keras melepaskan ikatannya. Dia berhasil dan langsung menyelamatkan Christine. Nah, tiba-tiba Henry masuk. Dia bilang kepada Mira kalau kita akan memperbaiki pernikahan ini. Ini bukanlah masalah besar.
Namun, Henry menemukan kalau ruangannya telah kosong. Mereka berusaha lari dengan kencang. Mira pun berhasil menjepit tangannya dengan pintu. Henry langsung mengunci seluruh akses pintu keluar. Henry mulai mencari mereka. Di sini dia menjelaskan kalau Mira sangat lemah. Dulu dia terbaring berjam-jam di lantai karena kanker. Dia harus merawatnya terus-terusan. Tiba-tiba, Henry berhasil menangkap Mira. Dia langsung membantingnya ke lantai. Christine pun langsung berlari menyelamatkan diri. Namun, Henry berhasil menangkapnya. Dia menyeretnya hingga ke ruangan itu lagi. Di sini, Mira tersadar. Dia berusaha bangkit kembali. Di ruangan sana, Henry menjelaskan kalau aku akan memutuskannya kapan, dan inilah waktunya. Dia mengarahkan pemukul tersebut ke arah Christine. Tiba-tiba, mereka datang. Dia menghantam kepala suaminya dengan besi. Henry langsung jatuh tak berdaya. Dia langsung mengatakan, "Siapa yang akan merawatmu nanti, Mira?" Mira menjawab kalau dia akan merawat dirinya sendiri. Mira pun pergi dengan Christine. Film pun selesai. Wah, gimana nih menurut kalian filmnya? Jadi intinya si Henry ngebangun rumah yang sangat terpencil ini supaya bisa menyalurkan hasratnya kali ya, untuk selingkuh atau untuk menyakiti gadis itu. Sedangkan di sisi lain, Henry juga ingin merawat Mira. Gimana menurut kalian? Komen ya. Sehat fisik dan sehat mental selalu.